Gunung selalu punya cara aneh buat mempertemukan orang. Ada yang datang buat cari pemandangan, ada yang cari ketenangan, ada juga yang, tanpa sengaja, malah nemuin sesuatu yang jauh lebih bikin berdebar, perasaan. Raka awalnya cuma ikut pendakian ini karena ajakan teman. Dia butuh liburan, butuh kabur sebentar dari rutinitas kerja kantoran yang monoton. Sementara Nadia, perempuan manis yang baru sekali naik gunung, ikut karena penasaran. Katanya, mendaki bisa bikin orang lebih dekat dengan diri sendiri. Siapa sangka, justru di jalur pendakian itulah dia bakal lebih dekat dengan orang lain. Seseorang yang bikin jantungnya nggak pernah istirahat. Perjalanan ini dimulai dengan canda receh, tawa, dan godaan iseng yang dianggap sepele. Tapi makin tinggi mereka menapak, makin tipis udara yang mereka hirup, makin tipis juga batas antara sekadar teman perjalanan dengan sesuatu yang lebih intim. Dan di balik kabut, dingin malam, dan tenda sempit yang harus mereka bagi berdua, ada rahasia kecil yang perlahan tumbuh. Rahasia yang bikin mereka deg-degan, salah tingkah, dan hampir kehilangan kendali. Gunung yang harusnya jadi tujuan, justru berubah jadi saksi. Saksi tentang dua orang asing yang gak lagi asing, dan tentang perasaan yang naik perlahan, setahap demi setahap, seperti langkah kaki mereka menuju puncak. Basecamp Gunung Merbabu pagi itu ramai banget. Suara motor keluar masuk, orang teriak-teriak manggilin porter. Aroma kopi hitam campur bau minyak kayu putih bikin suasana khas pendakian makin terasa. Raka turun dari angkot kecil yang tadi ngangkut rombongan pendaki. Rambutnya agak acak-acakan. Carrier biru segede gaban di punggung bikin dia kelihatan kayak kura-kura ninja. Sambil ngos-ngosan, dia nyeletuk sendiri. Ya ampun, kenapa juga bawa mie instan 1 dus? Coba, kayak mau buka warung di puncak. Orang-orang basecamp yang lewat senyum-senyum aja ngeliatin. Raka emang tipe cowok yang kalau ngomong suka blak-blakan. Kadang lucu tanpa sengaja. Sambil ngatur napas, dia sibuk ngerapihin tali carrier. Entah kenapa selalu berantakan. Padahal sudah latihan ngikat. Tapi tetap aja kayak mie kusut. Nahasnya, waktu dia coba tarik tali, malah nyangkut di helm orang lain yang lagi lewat. Aduh. Mas, ini kenapa narik helm saya? Suara seorang cewek tiba-tiba muncul, agak kaget. Raka langsung panik. Waduh, maaf. Sumpah bukan niat mau narik helm. Ini tali carrier nyangkut sendiri. Cewek itu akhirnya balik badan. Rambut hitamnya keluar sedikit dari buff yang dia pakai. Matanya tajam tapi cantik banget. Dia bener-bener tipe yang bikin pendaki cowok lupa napas. Namanya Nadia. Nadia melepaskan helmnya sambil cekikikan. Mas, kalau masang tali carrier aja ribet gini, gimana nanti masang tenda? Semua orang di sekitar mereka ketawa. Raka cuma bisa nyengir kuda. Pipinya agak merah. Yah, gimana ya, Mbak? Mungkin aku lebih jago masang hati orang daripada masang tali carrier. Balas Raka, setengah nekat. Nadia langsung mendelik. Tapi senyumnya nggak bisa ditahan. Wih, pede amat. Baru kenalan aja udah modus. Loh, siapa bilang aku modus? Ini basecamp kan tempat nyiapin perlengkapan? Aku lagi nyiapin keberanian buat deketin Mbak. Jawab Raka santai. Obrolan itu bikin suasana langsung cair. Raka memang suka lempar candaan ambigu. Sementara Nadia ternyata tipenya gampang nyambung. Setelah registrasi pendakian selesai, rombongan mereka ngumpul di warung basecamp. Raka sengaja duduk dekat Nadia. Mas, bawa kopi sachet berapa? Tanya Nadia sambil buka bekal. 15 sachet, jawab Raka. Aku kira pendakian ini 7 hari 7 malam. Mbak, ternyata cuma 2 hari. Nadia ketawa ngakak. Pantes carrier mas segede gaban. Jangan-jangan di dalamnya ada dispenser juga ya? Raka pura-pura serius. SSST, jangan keras-keras. Kalau ketahuan aku bawa dispenser, nanti orang-orang minta bikin cappuccino. Nadia geleng-geleng. Mas ini bisa aja. Tapi jujur ya, lucu sih. Baru pertama kali aku ketemu pendaki yang sok-sokan kayak gini. Sok-sokan apaan? Aku pendaki tulen. Mbak, kalau soal tanjakan,
Aku jago, meskipun sering jatuh, sih. Nadia nyeruput teh hangat sambil melirik Raka. Tatapannya nakal. Kalau soal turunan, jago juga enggak? Raka langsung kaget. Turunan? Ya maksudku turunan jalur gunung. Mas, kok langsung salah pikiran? Jawab Nadia sambil nyengir nakal. Raka cuma bisa garuk-garuk kepala. Yah, salah gue juga sih. Pikirannya kemana-mana. Dari situ, mereka mulai sering tukar tatapan yang ambigu. Obrolan ngalir aja. Kadang nyenggol topik nakal tapi dibungkus candaan. Menjelang siang, rombongan mulai siap-siap berangkat. Raka masih ribet sama karirnya. Nadia nyeletuk. Mas, mau aku ajarin masang tali biar rapi? Raka senyum miring. Boleh, asal Mbak janji nggak ikat aku di pohon. Nadia langsung ngakak. Ih, dasar. Emangnya aku pawang nakal apa? Ya siapa tahu, kan kalau diikat di pohon, aku nggak bisa kabur dari Mbak. Nadia sempat bengong, lalu nyengir lebar. Pinter juga Mas kalau bikin orang salah fokus. Dia lalu bantu benerin tali carrier Raka. Karena jaraknya dekat banget, Raka bisa cium wangi parfum Nadia yang samar. Wih, parfumnya seger banget. Apa namanya, Mbak? Tanya Raka. Nadia nggak langsung jawab, malah mendekatkan wajahnya ke telinga Raka dan berbisik. Kalau mau tahu, Mas harus deket banget, baru kecium. Raka langsung melongo. Darahnya kayak naik ke ubun-ubun. Ini Mbak lebih nakal dari aku, ternyata. Katanya akhirnya. Nadia cuma ketawa sambil jalan duluan, ninggalin Raka yang masih bengong. Di perjalanan menuju pos awal, mereka sempat berhenti karena ada pendaki lain yang kelebihan muatan. Raka iseng komentar. Wah, tuh anak bawa tasnya gede banget. Kayak bawa mantan di punggung. Nadia nyeletuk cepat. Kalau mantan sih masih mending. Mas, kalau bawa calon, itu baru berat. Raka ketawa ngakak. Hahaha, ngeri juga kalau gitu. Kalau aku MAH enakan bawa kamu aja. Ringan soalnya. Nadia langsung noleh. Matanya menyipit. Ringan? Mas tahu dari mana? Emang pernah gendong aku? Raka jawab santai. Belum, tapi kalau Mbak mau, bisa dicoba sekarang. Seketika suasana jadi riuh. Teman-teman rombongan yang dengerin ikut teriak. Wow, gendong, gendong. Nadia ketawa tapi juga agak salah tingkah. Dasar cowok iseng. Waktu mereka sampai di pos 1, semua istirahat. Raka sengaja duduk di samping Nadia. Capek nggak? Tanya Raka. Belum, baru pemanasan. Jawab Nadia sambil minum air. Wih, kuat banget. Aku aja udah megap-megap. Nadia senyum miring. Mas Raka ini pura-pura doang kayaknya. Sok lemah biar aku kasihan, kan? Raka mendekat sedikit. Suaranya agak pelan. Kalau aku bilang iya, kamu bakal kasihan sama aku, nggak? Nadia terdiam sebentar. Lalu menunduk pura-pura ngusap sepatu. Senyum tipisnya kelihatan banget. Mungkin, jawabnya singkat. Momen itu bikin suasana jadi agak aneh. Antara canggung dan manis. Istirahat di pos 1 bikin semua orang pada leha-leha. Ada yang rebahan. Ada yang sibuk update story Instagram. Ada juga yang langsung ngudut. Raka duduk di tanah, pakai matras tipis. Sementara Nadia duduk tepat di sebelahnya. Dari tadi dia sibuk buka-buka botol minum. Mas Raka, minum sini. Jangan jaim, nanti dehidrasi. Kata Nadia sambil nawarin botolnya. Raka ngambil botol itu, tapi sengaja megang lama. Kalau aku minum dari botol kamu, berarti kita udah tuker air liur dong. Nadia langsung ngakak. Nyikut pelan lengan Raka. Ih, Mas, ngomongnya kok jorok banget sih. Tapi bener kan? Habis ini kita jadi lebih dekat secara biologis, kata Raka, menahan tawa. Nadia geleng-geleng. Baru pendakian aja udah aneh-aneh. Gimana kalau udah nyampe puncak nanti? Kalau nyampe puncak, Raka berhenti sejenak, menatap Nadia dengan wajah serius. Aku bakal bikin pengakuan dosa semua hal nakal yang aku pikirin sekarang.
Nadia mendengus sambil pura-pura cuek. Halah, sok dramatis. Tapi pipinya kelihatan memerah. Setelah istirahat, rombongan lanjut jalan lagi. Jalurnya mulai agak menanjak. Raka yang sok pede jalan duluan. Malah kepleset karena tanahnya licin. Woi! Teriak Raka sambil hampir jatuh. Refleks. Nadia nangkep tangan Raka dari belakang. Tapi sialnya, karena nariknya terlalu kencung, mereka berdua malah sama-sama jatuh ke tanah. Bruak! Mereka terguling sebentar, sampai akhirnya berhenti di rerumputan. Posisi Raka ada di atas. Tangan Nadia masih nyangkut di lengannya. Beberapa detik hening. Mereka saling tatap. Nafas Raka kedengeran jelas. Dan wajah Nadia cuma sejengkal dari wajahnya. Nadia pura-pura batuk. Mas, kalau mau nemplok jangan di jalur pendakian dong. Malu dilihatin orang. Raka senyum konyol. Lah, siapa yang mau nemplok? Aku jatuhnya kebetulan aja di posisi romantis. Romantis apaan? Coba? Aku malah sakit pantat nih. Jawab Nadia sambil ketawa. Raka buru-buru berdiri, lalu nawarin tangan. Sorry. Nih, aku tolongin berdiri. Tapi kalau kamu masih mau di bawah juga nggak apa-apa. Nadia menatap tajam, lalu nyengir. Mas ini ya, kalau ngomong selalu bikin ambigu. Sambil jalan lagi, mereka sengaja ketinggalan rombongan, biar bisa ngobrol lebih bebas. Mas, udah sering naik gunung? Tanya Nadia. Lumayan, tapi nggak terlalu sering juga. Soalnya aku sibuk naik turun perasaan. Naik turun perasaan? Nadia mengernyit. Iya, naik waktu deket sama cewek, turun waktu ditinggalin. Nadia ngakak. Pantes jago. Itu MAH latihan tiap hari. Kalau kamu sendiri, udah sering? Udah beberapa kali. Aku suka aja. Soalnya kalau di gunung itu berasa bebas. Bisa ketawa, bisa nangis. Gak ada yang peduli. Raka mengangguk pelan. Aku ngerti maksudnya. Sama kayak sekarang. Aku bisa godain kamu bebas. Gak ada yang marahin. Nadia mendelik, lalu menjawab cepat. Siapa bilang gak ada yang marahin? Aku bisa marahin kamu kapan aja. Ya tapi kalau kamu marah, lucu. Soalnya bibir kamu jadi maju dikit gitu. Gemes banget. Nadia berhenti jalan, menatap Raka tajam. Mas, hati-hati loh. Kalau terus-terusan gombal gini, aku bisa beneran baper. Raka nyengir, pura-pura polos. Loh, itu kan tujuan aku. Sampai di pos 2, mereka istirahat lagi. Beberapa orang bikin kopi. Ada juga yang makan biskuit. Nadia duduk di akar pohon. Keringetan tapi tetap kelihatan cantik. Raka duduk di sebelahnya sambil buka snack. Mau? Tanya Raka sambil nawarin biskuit. Nadia ambil satu. Langsung masukin ke mulut. Enak juga. Masak di gunung biskuit biasa aja rasanya spesial. Raka ngeliatin Nadia yang makan dengan santai. Tiba-tiba dia nyeletuk. Gawat nih. Kenapa? Tanya Nadia. Aku jadi pengen makan kamu, bukan biskuitnya. Nadia langsung batuk. Hampir keselek. Mas, astaga. Itu maksudnya apa coba? Raka ketawa ngakak. Ya maksudnya kamu lebih manis dari biskuit. Jangan mikir yang macem-macem dulu. Nadia nutup wajah pakai tangan. Mas, sumpah ya, kalau orang lain denger, bisa-bisa aku dikira apa. Ya udah, kalau gitu bisikin aja ke aku. Kan cuma kita berdua yang tahu. Jawab Raka sambil senyum jahil. Nadia akhirnya ikut ketawa juga. Dasar gombal. Perjalanan dilanjut lagi. Jalurnya makin curam. Jadi beberapa kali Nadia minta bantuan. Raka dengan senang hati ngulurin tangan. Mas, tarik aku dong. Licin nih. Kata Nadia. Raka langsung sigap. Sini, pegang erat-erat. Tapi jangan jatuh cinta ya. Soalnya aku nggak siap tanggung jawab. Nadia mencibir. Ih, norak banget.
Tapi tetap aja dia genggam tangan Raka erat-erat. Beberapa kali tangan mereka bersentuhan, dan anehnya, nggak ada yang melepaskan cepat-cepat. Seakan-akan mereka berdua menikmati momen itu. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka sampai di area perkemahan pertama. Semua sibuk masang tenda. Raka lagi-lagi ribet sama talinya. Carrier besar tadi ternyata nggak cuma bikin repot, tapi juga tenda yang dia bawa rumit banget buat dipasang. Nadia datengin sambil ketawa. Mas, seriusan deh. Kalau masang tali aja nggak becus, gimana masang yang lain? Raka menatap dengan tatapan nakal. Yang lain? Contohnya apa, Mbak? Nadia sengaja nggak jawab, cuma nyengir dan pergi. Tapi Raka bisa lihat jelas kalau cewek itu juga lagi main-main. Malam itu, setelah semua selesai makan, mereka ngumpul di sekitar api unggun. Suasana rame, semua ketawa cerita pengalaman lucu. Raka duduk persis di samping Nadia. Karena dingin, Nadia pakai jaket tebal, tapi tetap menggigil. Kedinginan? Tanya Raka. Iya, lumayan, jawab Nadia. Kalau gitu, sini deketan. Panasnya api unggun kurang, tapi panasnya aku bisa lebih. Nadia ngakak sambil nyubit lengan Raka. Mas, serius deh, kenapa sih otaknya kotor mulu? Bukan kotor, itu hangat. Nadia mendesah pura-pura kesal. Halah, ada-ada aja. Tapi dia tetap geser dikit. Duduk makin dekat. Api unggun makin menyala terang. Suara kayu yang bergerak bercampur dengan obrolan heboh teman-teman rombongan. Ada yang cerita soal pengalaman mistis. Ada juga yang sibuk main kartu sambil taruhan biskuit. Raka dan Nadia masih duduk berdempetan. Sesekali angin gunung lewat, bikin Nadia menggigil. Dia rapetin jaketnya, tapi tetap nggak cukup. Mas, dingin banget, katanya sambil gosok-gosok tangannya. Raka melirik. Lalu dengan gaya sok pahlawan dia buka jaket tebalnya. Sini, pakai jaket aku masih kuat. Nadia ngelihat jaket itu, lalu tersenyum nakal. Kalau aku pakai jaket mas, nanti mas kedinginan dong. Nggak apa-apa, lebih baik aku kedinginan daripada kamu. Atau, Raka sengaja berhenti. Kita bisa pakai jaket ini berdua. Nadia melongo sebentar, lalu ngakak. Halah, modus banget. Tapi idenya lumayan juga sih. Tanpa banyak pikir, Nadia masuk ke dalam jaket Raka bareng-bareng. Jadilah mereka berdua duduk nempel, berbagi jaket yang terlalu sempit untuk dua orang. Raka bisa merasakan pundak Nadia nempel erat. Bahkan aroma rambutnya kecium jelas. Sementara Nadia sesekali nengok, dan wajah mereka hampir bersentuhan. Gila, mas. Ini sempit banget. Kita kayak ikan sarden, kata Nadia sambil ketawa. Ya nggak apa-apa. Ikan sarden kan enak dimakan berdua, balas Raka cepat. Nadia refleks nyubit pinggang Raka. Astaga, otaknya ke situ lagi. Mereka terus duduk di dalam jaket itu. Lama-lama, obrolannya makin personal. Mas, kenapa sih suka naik gunung? Tanya Nadia. Raka berpikir sebentar. Aku suka ketenangannya. Gunung itu tempat paling jujur. Capek ya capek. Indah ya indah. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Beda sama manusia. Nadia menatapnya. Agak serius. Kamu sering ditutupin orang ya? Ya, bisa dibilang begitu. Sering banget dikecewain. Tapi aku nggak kapok. Aku percaya selalu ada orang yang tulus. Nadia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Sama, aku juga sering ditinggalin. Kadang ngerasa, nggak ada yang bisa benar-benar ngerti aku. Raka menoleh, mata mereka bertemu. Mungkin, karena kamu belum ketemu orang yang tepat. Hening sejenak, api unggun berderak. Suara malam jadi saksi. Nadia buru-buru mengalihkan pandangan. Ih, mas. Kalau ngomong gitu aku bisa salah paham, tahu? Kalau salah pahamnya bikin kamu senyum, berarti aku berhasil. Nadia menggigit bibir bawahnya, pura-pura kesal, tapi jelas wajahnya memerah.
Setelah beberapa lama, sebagian rombongan masuk ke tenda masing-masing. Tinggal segelintir orang di sekitar api unggun, termasuk Raka dan Nadia. "Mas," bisik Nadia pelan. "Kayaknya aku mau balik ke tenda deh. Udah ngantuk." Raka buru-buru berdiri. "Aku anterin." Mereka jalan pelan ke arah tenda. Suasana udah lebih sepi. Hanya cahaya lampu kecil dan sisa api unggun yang masih menyala. Sampai di depan tenda Nadia, Raka berhenti. "Ya udah, selamat tidur. Jangan mimpiin aku ya." Nadia menoleh, senyum nakal. "Kalau kebetulan mimpiin kamu gimana?" Raka pura-pura mikir keras. Kalau mimpi bagus, berarti kamu harus cerita besok pagi. Kalau mimpi jelek, berarti aku harus nemenin kamu tidur biar nggak mimpi buruk." Nadia ngakak sambil menepuk bahu Raka. "Dasar gombal." Dia masuk ke tendanya. Tapi beberapa menit kemudian, waktu Raka lagi asyik ngerapihin barang, Nadia tiba-tiba nongol lagi dari tendanya. "Mas," katanya pelan. Raka noleh. "Kenapa?" "Di tendaku bocor dikit. Kena embun. Boleh nebeng di tenda kamu sebentar?" Raka langsung melongo. Beneran?" "Iyalah, masa aku bohong soal embun?" kata Nadia sambil nyengir. "Tapi cuma sebentar ya." Raka buru-buru nyiapin space di tendanya. Begitu Nadia masuk, ruangannya jadi sempit banget. Mereka berdua duduk mepet. Kaki saling bersentuhan. "Wih, sempit banget ya," kata Nadia sambil nyoba selonjor. Raka pura-pura santai. "Iya, sempit. Tapi aku nggak keberatan kalau sempitnya bareng kamu." Nadia menatap Raka lama, lalu tiba-tiba ketawa. "Mas, sumpah ya, kalau ada CCTV di sini, orang-orang pasti mikir aneh-aneh." "Ya udah biarin. Yang penting kita tahu, kita lagi cuma cari kehangatan." Nadia pura-pura manyun. "Kehangatan dari api unggun aja kurang ya, Mas? Api unggun cuma bikin hangat di luar. Tapi kalau kamu, bikin hangat di dalam." Hening sebentar. Mereka berdua sama-sama senyum canggung, tapi juga nggak menjauh. Nadia akhirnya rebahan di sleeping bag, tapi bahunya masih kedinginan. Raka spontan buka lengannya. "Sini," katanya. Nadia melirik. "Apa maksudnya?" "Pelukan darurat, biar kamu nggak kedinginan." Nadia menimbang sebentar, lalu akhirnya bergeser. Dia bersandar di dada Raka, pelan-pelan membiarkan tubuhnya dipeluk. Suasana langsung berubah. Hangat, tenang, dan deg-degan. "Mas," bisik Nadia, "ini cuma biar nggak kedinginan ya?" Raka tersenyum, membelai pelan bahunya. "Iya, tapi kalau ternyata bikin kita jadi nyaman juga, nggak apa-apa kan?" Nadia terdiam. Lalu dia menghela napas panjang dan semakin merapat. Di luar tenda, suara angin gunung berhembus kencang. Tapi di dalam tenda itu, dunia seakan menyusut jadi hanya mereka berdua. Mereka lama berdiam diri, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. Kadang Raka melempar candaan kecil. Ternyata enak juga ya jadi bantal hidup," kata Raka pelan. Nadia menepuk dadanya pelan. "Jangan ger dulu. Aku cuma kasihan aja." "Kasihan sama siapa?" "Kasihan sama aku. Kalau tidur sendirian, aku kedinginan. Jadi aku nebeng sama kamu." Raka senyum nakal. "Kalau gitu, nebengnya jangan cuma malam ini. Sekalian seumur hidup aja." Nadia langsung nyubit pinggang Raka. Ih, gombalnya level dewa. Tapi senyum di bibirnya nggak bisa disembunyikan. Obrolan makin lama makin pelan. Rasa kantuk mulai datang. "Mas," kata Nadia setengah berbisik, "jangan bilang ke yang lain ya kalau aku nebeng di sini." Raka membalas pelan. "Tenang, ini rahasia kita. Tapi kalau ada yang nanya, aku bakal jawab jujur." "Jujur apa?" "Kalau aku seneng banget malam ini karena bisa tidur dekat kamu." Nadia menutup wajahnya dengan tangan, menahan tawa malu. "Astaga, Mas, aku nyesel nebeng tenda deh.
Gombalnya kebanyakan. Raka cuma ketawa kecil, lalu menutup matanya sambil tetap memeluk Nadia. Malam itu berakhir dengan sederhana. Dua orang asing yang baru kenal, tapi sudah merasa seolah punya alasan kuat untuk saling dekat. Dinginnya gunung jadi pemicu, tapi hangatnya perasaan bikin mereka sama-sama susah tidur. Pagi di perkemahan pertama dimulai dengan bau mie instan. Semua orang sibuk masak. Raka keluar tenda dengan mata masih sepet. Rambut berantakan kayak singa habis berantem. Nadia yang lagi duduk sambil nyeruput kopi langsung ketawa. "Mas, sumpah deh, rambutnya kayak hutan belantara. Jangan-jangan ada burung yang bersarang di situ." Raka nyinyir. "Ya maklum mbak, aku belum ada yang ngerapiin. Kalau mau, bisa kok aku serahin urusan grooming ke kamu." Nadia mendengus. "Ih, dasar modus. Baru bangun aja udah mulai." Tapi serius loh," kata Raka sambil duduk dekat. "Kan katanya cewek suka main hairstylist. Nah, aku kasih kesempatan eksklusif. Jadi penata rambutku pribadi." Nadia ngakak. "Hahaha, ya elah, rambut aja gombalnya sampai segitunya." Setelah sarapan, rombongan mulai jalan. Jalur awal masih ramah, meskipun tanah agak licin. Raka sengaja jalan dekat Nadia, padahal di depan masih kosong. "Mas, kenapa sih jalannya dekat banget?" tanya Nadia. Raka senyum jahil. "Biar kalau aku jatuh, langsung ada bantal empuk yang nangkep." Nadia mencibir. "Bantal apaan? Jangan bilang aku ya." "Ya iyalah, masa aku jatuh terus ditangkep batu? Kan sakit. Kalau jatuh ke kamu, paling cuma deg-degan." Nadia cuma bisa geleng-geleng sambil senyum. Jalur makin nanjak. Raka yang sok jagoan berusaha jalan cepat di depan, tapi napasnya mulai ngos-ngosan. Nadia dari belakang ketawa. "Mas, napasnya kedengeran sampai ke belakang loh. Mau saya kasih oksigen portabel enggak?" Raka pura-pura santai, padahal keringat udah kayak air mancur. "Nggak usah, Mbak. Aku emang sengaja nafas keras-keras. Biar kamu tahu aku cowok tangguh." Nadia langsung nyeletuk. "Tangguh apanya? Itu MAH tangguh-tangguhan mau pingsan." Semua yang dengerin ketawa. Raka akhirnya nyerah. Pelan-pelan turun tempo. Di jalur tanah basah, Nadia tiba-tiba kepleset. Untung Raka cepet nangkep. Hati-hati." Raka sigap. Nadia nyaris jatuh, tapi akhirnya malah nemplok ke dada Raka. Sekitar 2 detik, mereka berdua saling tatap. "Mas, jangan-jangan kamu sengaja biarin aku kepleset biar bisa nangkep, ya?" bisik Nadia. Raka nyengir. "Kalau iya, kamu marah nggak?" Nadia pura-pura manyun. "Marah sih, tapi ya seneng juga." Obrolan nakal di jalur. Mereka terus jalan bareng. Jalur makin berat, bikin obrolan aneh-aneh keluar. "Mas, kalau aku tiba-tiba pingsan di jalan, Mas bakal gimana?" tanya Nadia. "Ya aku gendong lah," jawab Raka cepat. "Serius? Emang kuat?" "Kalau buat kamu, pasti kuat. Kalau nggak kuat, ya aku pingsan bareng. Terus kita guling-gulingan di jalur." Nadia ngakak. "Gila, bisa jadi tontonan orang sekampung nanti." "Ya nggak apa-apa, kan seru, jadi trending. Pasangan pendaki pingsan bareng di jalur gunung." Sampai di pos istirahat berikutnya, mereka duduk berdua di batu besar. Raka ambil botol minum, lalu nawarin ke Nadia. "Mau minum?" Nadia ambil, lalu sengaja minum lama-lama. Begitu selesai, dia nyengir. "Tuh kan, tukeran air liur lagi." Raka terkejut. "Loh, kok kamu yang ngomong gitu sekarang?" "Biar adil lah, Mas kan kemarin yang mulai." Raka ngakak. "Oke, aku seneng. Berarti kita udah resmi sahabat sebotol." Nadia menepuk bahunya. "Sahabat sebotol apaan sih? Aneh banget istilahnya." "Terserah, yang penting kita udah ada ikatan cair," kata Raka sambil kedip-kedip. Nadia langsung melempar bungkus snack ke arahnya. "Ih,
Otaknya kotor terus. Mereka lanjut jalan. Kali ini, tanpa banyak alasan, Raka otomatis ngulurin tangan tiap Nadia butuh pegangan. Nadia pun gak nolak. Malah beberapa kali sengaja gak cari pijakan biar bisa ditolongin. "Mas, kalau aku gak kuat jalan gimana?" tanya Nadia setengah serius. "Tenang aja, aku gak bakal ninggalin. Aku bawa kamu sampai puncak. Kalau perlu digendong." Nadia menatapnya lama. Tatapannya kali ini agak beda. Lebih serius. "Hati-hati loh, Mas. Jangan janjiin sesuatu kalau nggak yakin bisa nepatin." Raka berhenti sebentar. Lalu menjawab pelan. "Aku cuma janjiin yang aku yakin bisa. Nemenin kamu di jalur ini." "Nih." Nadia menunduk. Senyum tipisnya muncul tanpa bisa ditahan. Matahari akhirnya turun, meninggalkan semburat jingga di langit. Rombongan sudah sampai di area camp. Tenda sudah berdiri, kompor portabel dinyalakan. Aroma mie rebus bercampur dengan bau kopi sachet menyeruak. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Raka keluar dari tenda sambil bawa sleeping bag. Wajahnya masih basah keringat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Nadia sudah duduk di dekat api unggun kecil, merapatkan jaket karena hawa dingin makin terasa. "Dingin banget ya, Mas," kata Nadia sambil mengusap kedua tangannya. Raka mendekat, duduk di sampingnya. "Ya iyalah, ini gunung, bukan kamar kos kamu. Tapi kalau mau, aku bisa jadi penghangat portabel." Nadia meliriknya tajam. "Mas ini ya, bener-bener nggak bisa lewat 1 jam tanpa gombal. Tapi kamu senyum kan? Berarti gombalnya sukses." Nadia pura-pura manyun, padahal pipinya merah karena udara dingin, atau mungkin juga karena omongan Raka. Waktu makan malam tiba. Raka dan Nadia kebagian tugas bikin mie rebus. Mereka duduk bersebelahan, ngaduk-ngaduk panci kecil. "Mas, jangan lama-lama diaduk, nanti minyak hancur," protes Nadia. Raka pura-pura serius. "Aku nggak masalah kalau minyak hancur. Yang penting jangan hati kita yang hancur." Nadia langsung nyikut perutnya. "Gila, gombalnya level pendaki banget." Raka ngakak. "Ya harus disesuaikan dengan ketinggian dong." Saat mie matang, Raka ambil sendok, nyuapin ke arah Nadia. "Coba dulu, panas nggak?" Nadia ragu sejenak, tapi akhirnya maju juga, buka mulut. Suapan pertama bikin uap panas keluar dari bibirnya. "Awas, panas," kata Raka sambil refleks ngehembusin ke arah mulut Nadia. Nadia kaget, terus ketawa. "Mas, sumpah ya, itu kayak adegan drama-drama Korea, cuma versi low budget. Tapi tetap bikin kamu ketawa, kan?" "Ya, iya sih." Nadia akhirnya nyengir. Setelah makan, semua duduk melingkar di dekat api unggun. Lagu gitar dari salah satu anggota rombongan bikin suasana mellow. Raka dan Nadia duduk agak menyisih, lebih dekat satu sama lain daripada ke yang lain. "Mas, aku suka banget suasana gini," bisik Nadia. "Hangat, tenang, jauh dari hiruk pikuk kota." Raka menatapnya. "Aku juga suka, apalagi ada kamu di sebelahku." Nadia menoleh cepat. "Duh, Mas, bisa nggak sehari aja tanpa modus? Kalau aku berhenti modus, berarti aku berhenti jadi Raka. Kamu mau aku berubah?" Nadia terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Nggak usah deh, jadi aja kayak gini. Soalnya, seru juga." Malam makin larut, udara makin dingin. Semua masuk ke tenda masing-masing. Tapi ternyata Nadia punya masalah. Sleeping bag-nya agak basah kena embun waktu tadi bongkar tenda. "Mas, ini gimana dong? Sleeping bag-ku dingin banget," keluh Nadia sambil nunjuk ke tenda. Raka berpikir sebentar. "Ya udah, sini aja masuk tenda aku. Sleeping bag-ku gede, bisa dipakai berdua." Nadia melotot. "Mas, gila ya? Entar orang-orang mikir aneh-aneh lagi." Raka nyengir. "Lah, mending orang mikir aneh-aneh tapi kamu hangat, daripada kamu kedinginan terus sakit. Lagian aku nggak bakal macam-macam kok."
kecuali kalau kamu yang ngajak. Nadia langsung melempar bantal kecil ke mukanya. Ih, dasar mesum terselubung. Tapi beberapa menit kemudian, Nadia beneran pindah. Dengan alasan, daripada masuk angin. Di dalam tenda, mereka berdua masuk satu sleeping bag. Jarak tubuh jelas makin dekat. Nafas mereka sampai saling terasa. Mas, sumpah, aku baru pertama kali kayak gini, kata Nadia dengan suara pelan. Raka ikut berbisik. Aku juga. Tapi tenang aja. Kita anggap ini survival mode. Kalau ada yang tanya, jawabnya, ini demi keselamatan. Nadia mendengus, tapi nggak menjauh. Malah dia sedikit merapat. Iya juga sih. Demi keselamatan. Beberapa detik hening. Jantung keduanya berdegup lebih cepat daripada suara jangkrik di luar. Raka akhirnya berkata pelan. Kamu tahu nggak, Nat? Gunung itu aneh. Dingin banget. Tapi bisa bikin hati jadi hangat. Nadia menatap matanya sebentar. Lalu pura-pura menutup wajah dengan jaket. Ih, Mas, jangan ngomong gitu deh. Nanti aku baper. Raka tertawa kecil. Lalu ikut merapatkan jaketnya. Ya udah, kalau baper, biar kita baper bareng. Malam terus berjalan. Dari luar mungkin kedengarannya biasa. Dua orang ngobrol pelan di dalam tenda. Tapi di dalamnya, ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Raka sesekali nyeletuk nakal. Nadia sesekali nyubit atau nyorakin. Tapi pada akhirnya, mereka berdua sama-sama menikmati kehangatan yang lebih dari sekadar sleeping bag. Sebelum terlelap, Nadia sempat berbisik. Mas, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku nyaman banget malam ini. Raka hanya menjawab dengan senyum. Lalu menarik sleeping bag lebih rapat. Rahasia kita. Nggak bakal ada yang tahu. Dan malam pertama di camp itu jadi momen yang gak akan mereka lupa. Udara pagi gunung segar banget. Kabut tipis menyelimuti tenda. Suara burung kecil terdengar dari kejauhan. Raka membuka matanya pelan. Masih ada sisa kantuk. Tapi yang pertama dia lihat adalah wajah Nadia yang tidur persis di sebelahnya. Rambut berantakan. Pipi merah dingin. Bibirnya sedikit terbuka. Ya Tuhan, bisik Raka. Kalau tiap bangun tidur ketemu pemandangan kayak gini, aku rela tidur sempit di sleeping bag selamanya. Nadia mendengus kecil. Ternyata bangun. Mas, jangan melototin orang tidur gitu dong. Serem. Raka senyum nakal. Aku kira kamu masih tidur. Tapi sumpah, wajahmu manis banget pas lagi merem. Bikin pengen. Stop. Nadia buru-buru nutup mulut Raka pakai tangan. Jangan diterusin. Aku nggak mau tahu lanjutannya. Raka ketawa. Tapi kamu senyum. Nat, itu tandanya dalam hati kamu kepo. Nadia pura-pura manyun. Tapi jantungnya jelas berdetak lebih cepat. Mereka keluar tenda. Bantu rombongan beres-beres. Sarapan mie instan lagi. Kopi sachet lagi. Tapi entah kenapa, kali ini tiap kali tatap mata, mereka jadi ketawa sendiri. Kayak ada kode rahasia setelah malam sebelumnya. Sebelum berangkat, Raka dengan enteng bilang, Nat, nanti kalau jalur terjal, jangan sungkan ya. Pegang aja aku. Nadia nyeletuk cepat. Maksudnya pegangan tangan. Raka senyum nakal. Pegangan apapun boleh, asal jangan pegangan hati orang lain. Nadia langsung nyubit pinggangnya. Ih, gombalnya udah nggak ketolong lagi. Trek makin berat, jalur licin, batu basah, dan tanjakan panjang bikin semua ngos-ngosan. Nadia beberapa kali hampir terpleset. Untung Raka sigap menangkap. Hati-hati, kalau jatuh, repot nanti, kata Raka sambil menahan bahu Nadia. Nadia terengah-engah. Mas, sumpah ya, kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah meluncur ke bawah. Raka menatapnya sebentar, lalu dengan suara lebih pelan. Kalau kamu jatuh, aku pasti ikut ngejar. Soalnya aku nggak mau kehilangan kamu. Nadia berhenti sebentar. Matanya membesar. Mas,
Bisa nggak gombalnya jangan pas aku lagi ngos-ngosan? Aku jadi salah fokus tahu nggak? Raka ketawa ngakak. Ya kan biar semangat. Anggap aja ini doping hati. Beberapa kali mereka naik bareng. Posisi Raka persis di belakang Nadia. Dari situ, Raka iseng. Nat, kamu tahu nggak? Dari belakang, aku bisa lihat kamu. Mas. Nadia langsung noleh dengan muka serius. Jangan macam-macam. Raka nyengir. Tangannya mengangkat seolah menyerah. Sumpah, aku cuma mau bilang, aku bisa lihat kamu capek, tapi tetap cantik. Nadia menutup wajah dengan tangan. Ya Allah, aku kira apa tadi? Dasar bikin deg-degan. Sampai di sebuah batu besar, mereka istirahat. Nadia duduk sambil minum. Keringat bercucuran. Raka duduk di sebelahnya, mengipasi pakai topi. Kalau capek, sandar aja di aku, kata Raka. Nadia melirik. Serius? Serius? Aku kan bawa bahu ini bukan cuma buat gantung ransel, tapi juga buat kamu. Nadia akhirnya bersandar pelan. Raka bisa merasakan aroma sampo samar dari rambutnya, meski bercampur dengan keringat. Aneh. Tapi bikin candu. Mas, gumam Nadia. Kalau orang-orang lihat kita gini, mereka mikir apa ya? Raka menjawab cepat. Mereka pasti mikir kita pasangan paling serasi di gunung ini. Nadia menoyor kepalanya pelan, tapi nggak beranjak. Diam-diam dia menikmati momen itu. Saat menuruni jalur curam, Nadia lagi-lagi butuh bantuan. Raka menawarkan tangan. Ayo. Pegang erat, jangan dilepas. Nadia menggenggam tangannya. Sentuhan itu bikin mereka saling diam sebentar. Ada percikan aneh di udara. Mas, tangannya hangat banget ya, kata Nadia pelan. Raka menunduk sedikit. Senyumnya tipis. Aku kan udah bilang, aku portable heater. Nadia pura-pura kesal. Tapi genggamannya malah makin erat. Mereka sampai di pos peristirahatan. Angin bertiup kencang, udara makin dingin. Raka duduk di bangku kayu. Lalu Nadia ikut duduk persis di sampingnya. Mas, dingin lagi, keluh Nadia. Ya udah, sini. Raka membuka jaketnya, merentangkannya lebar. Nadia menatap curiga. Maksudnya biar kita berdua masuk ke dalam jaket ini. Lebih hangat. Nadia menghela napas panjang. Ini tuh ide brilian sekaligus mesum, Mas. Tapi kamu mau kan? Dengan wajah pasrah tapi senyum mengembang, Nadia pun masuk ke dalam jaket Raka. Sekarang mereka duduk mepet banget. Tubuh saling menempel. Mas, bisik Nadia. Kalau ada yang lihat, kita pasti dicap aneh-aneh. Raka menoleh. Wajah mereka tinggal beberapa senti. Biarin. Yang penting kamu nyaman. Lagian, siapa tahu mereka malah iri. Detik itu, waktu kayak berhenti sebentar. Nadia buru-buru menoleh ke arah lain. Ih, sumpah deg-degan. Raka hanya ketawa pelan. Tapi di dalam hatinya, dia tahu, batas di antara mereka makin tipis. Hari itu jadi hari paling berat tapi juga paling menyenangkan. Jalur terjal, keringat, lelah. Tapi semuanya terasa ringan karena mereka saling goda, saling bantu, dan saling nyari alasan buat dekat. Dan di antara canda nakal, genggaman tangan, serta momen ambigu, satu hal jelas. Mereka makin gak bisa menyangkal kalau ada sesuatu yang berkembang lebih jauh dari sekadar teman pendakian. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga keemasan. Kabut tipis naik dari lembah. Semua rombongan sibuk masak mie, bikin kopi, dan bercanda. Tapi di antara keramaian, ada dua orang yang hatinya udah gak tenang. Raka dan Nadia. Capek banget ya, Nat? Tanya Raka sambil menuangkan air panas ke gelas plastik. Nadia menghela napas panjang, duduk di sampingnya. Capek sih, tapi seneng. Gak nyangka aku bisa sampai sejauh ini. Raka menoleh sebentar. Aku seneng juga. Soalnya perjalanan ini jadi beda banget gara-gara ada kamu. Nadia melirik, pura-pura buang muka. Yaelah,
Gombal mode on lagi. Raka senyum kecil. Bukan gombal. Serius. Ada hening sebentar. Mereka sama-sama menyadari. Kalimat sederhana itu bikin jantung mereka berdetak lebih cepat. Malam tiba. Suhu turun drastis. Semua orang udah masuk tenda masing-masing. Tinggal suara obrolan kecil dan dentingan gelas kopi yang tersisa. Nadia mendekat ke api unggun. Merapatkan jaketnya. Mas, dinginnya kebangetan. Raka ikut duduk di sebelahnya. Jaraknya mepet banget. Mau aku angetin? Nadia menoleh cepat. Maksudnya? Raka nyinyir. Tenang, bukan pakai cara aneh-aneh kok. Aku kan udah portable heater manusia. Tinggal nempel aja. Hangat. Nadia menghela napas. Tapi nggak nolak. Akhirnya dia bersandar pelan di bahu Raka. Mas, bisiknya. Kalau orang lihat kita gini, mereka bakal ngomong apa ya? Raka menunduk. Suaranya rendah. Mereka mungkin mikir, kita emang cocok. Setelah api unggun padam, semua masuk tenda. Raka dan Nadia lagi-lagi berbagi tenda. Malam itu dingin banget. Lebih dari biasanya. Raka membuka sleeping bag. Nat, kita kayaknya harus tidur bareng lagi. Kalau pisah, bisa-bisa beku besok. Nadia menutup wajah dengan tangan. Mas, jangan bikin aku salah paham gitu dong. Tapi kan kemarin udah terbukti. Lebih hangat kalau berdua. Akhirnya, setelah tarik ulur malu-malu, Nadia pun masuk ke dalam sleeping bag bareng Raka. Mereka saling diam sebentar. Cuma terdengar napas masing-masing yang makin terasa dekat. Mas, suara Nadia lirih. Jangan macem-macemnya. Raka menatapnya dari jarak sangat dekat. Kalau macem-macemnya cuma bikin kamu lebih nyaman, masih boleh nggak? Nadia nggak menjawab, tapi wajahnya memerah. Awalnya cuma pelukan kecil biar hangat, tapi lama-lama, gerakan jadi makin ambigu. Raka membetulkan posisi sleeping bag. Tangannya tanpa sengaja menyentuh pinggang Nadia. Nadia menggeliat. Mas, jangan iseng. Sorry, refleks. Tapi Raka malah senyum nakal. Nadia berusaha menahan tawa. Aku serius loh. Jangan bikin aku mikir aneh-aneh. Raka menatap matanya dalam-dalam. Kalau aku bilang, aku juga mikir aneh-aneh gimana? Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Suasana makin intim. Mereka berbisik karena takut rombongan dengar. Nadia, Mas, ini bahaya tahu nggak? Kita deket banget gini. Raka, bahaya kenapa? Kan kita cuma tidur biar hangat. Nadia, tapi hatiku nggak bisa dingin kalau gini. Raka, senyum tipis. Bagus dong. Aku emang pengen hatimu panas cuma buat aku. Nadia menutup wajah dengan sleeping bag. Ih, sumpah, gombalnya naik level. Raka mendekatkan wajahnya. Gombal apa fakta? Sekali lagi, jarak di antara mereka cuma tinggal beberapa senti. Di dalam kehangatan tenda, suasana jadi nggak karuan. Nafas mereka saling bercampur. Jari mereka saling bertaut. Raka berbisik. Nat, kalau aku bilang aku suka sama kamu, kamu marah nggak? Nadia terdiam lama, lalu berbisik balik. Aku nggak tahu, tapi kenapa rasanya aku nggak bisa nolak kamu? Raka menelan ludah. Wajahnya makin dekat. Tapi tepat saat jarak mereka tinggal setipis udara dingin. Nat, terdengar suara teman dari luar tenda. Besok summit jam 3 pagi ya. Jangan kesiangan. Mereka berdua langsung terlonjak. Buru-buru menjauh. Wajah sama-sama merah. Jantung berdegup kencang. Nadia menutupi wajah dengan tangan. Ya Tuhan, kalau tadi nggak ada yang ganggu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Raka tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Ya udah, mungkin semesta masih pengen ngetes kita. Tapi dalam hati, mereka berdua sama-sama tahu, tadi mereka hampir kehilangan kendali. Malam itu jadi malam paling panjang. Antara menahan diri, saling menggoda, dan hampir kelewatan batas. Mereka belum benar-benar mengaku, tapi semua sinyal jelas banget.
Esok hari, puncak gunung bukan cuma jadi tujuan fisik, tapi juga jadi simbol perjalanan perasaan mereka yang udah sampai titik tertinggi.